Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Na'udzubika min ha'ula'il arba'. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak mencurahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat-nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Kewajiban bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Qayyidu an-ni'ama bisyukri. Kata Umar bin Abdul Aziz, ikatlah nikmat-nikmat Allah dengan bersyukur. Bersyukur dengan hati kita, bersyukur dengan lisan kita, dan bersyukur dengan anggota badan kita. Bersyukur dengan hati kita, yaitu kita meyakini bahwa semua nikmat yang kita peroleh semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena kehebatan kita. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, kita syukuri dengan lisan, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan berucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan nikmat dan sifat-sifatnya, atas kesempurnaan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan atas banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Dan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Karena orang yang telah mengucapkan alhamdulillah, sejatinya dia telah berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala merawat nikmat untuknya dan menambahkan nikmat kepadanya. Dan syukur diwujudkan dengan anggota badan, yaitu kita menjadikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita diberi harta, kita gunakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi ilmu, ilmunya kita amalkan, kita sebarkan. Kalau kita diberi kesehatan, kita gunakan kesehatan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita justru menjadikan kita semakin lalai, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Imam Abu Hazim pernah mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya niqmah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah petaka, itu adalah bencana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu nikmat yang sangat besar, kita sekarang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Rajab. Salah satu 4 bulan yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah
saat Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa saja 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah? Disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi bulan Rajab adalah bulan yang istimewa, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan datangnya bulan Rajab itu pertanda bahwa sebentar lagi kita akan menyongsong bulan suci Ramadan. Sehingga perlu kita persiapkan sejak sekarang. Ya, persiapan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ketika kita masuk bulan Ramadan kita sudah terbiasa dengan amal-amal ibadah. Dahulu seorang ulama pernah mengatakan, syahru Rajab syahru zar, wa syahru Sya'ban syahru sakyi, wa syahru Ramadan syahrul hasadi. Bulan Sya'ban adalah bulan menanam. Sya'ban, bulan Rajab adalah bulan menanam. Ya, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami. Dan bulan Ramadan adalah bulan panen. yakni panen pahala. Ya, panen pahala. Artinya sebelum masuk bulan Ramadan perlu bagi kita untuk apa? Mempersiapkan diri kita, melatih diri kita, melatih dengan sholat malam, melatih dengan puasa, melatih dengan membaca Al-Quran, melatih ya diri kita dengan zikir, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih diri kita dengan sedekah, ya, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan menjadikan kita sudah terbiasa melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekalipun bulan Rajab bulan yang begitu istimewa, tapi ya kata para ulama di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab, ya, tentang penjelasan hadis-hadis tentang bulan Rajab, beliau mengatakan tidak ada hadis yang sahih dari Nabi tentang amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Yani tidak ada amalan khusus. Puasa Rajab, sholat Rajab, ya, atau ya perayaan-perayaan di bulan Rajab, tidak ada keutamaan secara khusus. Ya, tapi kalau kita mau puasa sunnah secara umum, puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa 3 hari dalam sebulan, ya silahkan. Ya, tapi tidak ada ya hadis yang sahih tentang amalan secara khusus di bulan Rajab sebagaimana ditegaskan oleh para ulama ya ahlul hadis. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan membahas bersama tentang kiat-kiat istiqamah. Kiat-kiat istiqamah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Ini Pak, Bu, ya, yang harus kita tanamkan pada diri kita. Yang harus selalu kita ulang-ulang ya dalam pikiran kita, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang, berfoya-foya, makan, minum,
Ya, tetapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala, untuk mengumpulkan perbekalan akhirat kita. Ya, ini yang harus kita camkan baik-baik dalam diri kita, agar kita tahu arah langkah kita. Karena orang kalau sudah tahu tentang tujuan, maka hidupnya akan terarah. Tapi kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, maka kita akan terombang-ambing. Kita akan kebingungan. Ya, kemana harus melangkahkan kaki ini? Ya. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu cakupannya luas. Bukan cuma sekedar sholat, puasa, zakat saja, tidak. Kata para ulama, ya, di antaranya adalah Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang zahir, yang nampak, seperti sholat, itu kan kelihatan, nampak. Sedekah, nampak. Ya, wal batinah, atau amalan-amalan yang tidak nampak, amalan-amalan batin, amalan-amalan hati. Seperti tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan-amalan hati. Jadi ibadah itu luas. Kita ngaji ilmu agama seperti ini juga ibadah. Karena Allah mencintainya, karena Allah menganjurkannya. Kita berbakti kepada kedua orang tua, itu ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Kita membantu orang lain, membahagiakan orang lain, berakhlak yang mulia kepada orang lain, itu juga ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya, Allah menganjurkannya. Ketika seorang suami bekerja mencari nafkah, itu juga ibadah. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang istri yang mengerjakan tugas-tugas ibu rumah tangga, ya, memasak, ya, menyapu, merawat anaknya, itu juga ibadah. Ya, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ibadah itu cakupannya luas. Setiap yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Dan ibadah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah kewajiban seumur hidup kita. Selama kita masih bernafas, selama kita masih bernyawa, maka kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berhenti ibadah? Kalau malaikat maut telah mencabut nyawa kita. Kapan finish ibadah? Ya, kalau kita sudah meninggalkan kampung dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu. Ya, ini yang diperintahkan adalah Nabi Muhammad. Wa'bud, beribadalah kamu wahai Muhammad. Tapi para ulama ahli tafsir mengatakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad itu juga perintah untuk umatnya. Jadi bukan hanya khusus untuk Nabi Muhammad saja. Ya, dan ini berlaku, ya, kaidah dalam Al-Qur'an. Setiap perintah atau larangan, ya, yang ditujukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pada dasarnya adalah mencakup untuk umatnya juga. Kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkan. Kalau ada dalil yang mengkhususkan bahwa itu khusus untuk Nabi, maka tidak boleh ditiru. Ya. Contoh misalkan Allah SWT membolehkan Nabi Muhammad SAW untuk nikah lebih dari 4. Itu khusus untuk Nabi SAW. Ya. Nggak boleh ditiru. Nanti aku pengen kayak Nabi, ya, istrinya 10.
Nah, ini nggak boleh karena itu khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus untuk kamu wahai Muhammad. Ya, tidak bagi orang lain dari kalangan orang-orang yang beriman. Tapi kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka hukum asalnya adalah sama. Mencakup untuk Nabi dan untuk umatnya. Ya. Allah mengatakan, beribadalah kepada Rabbmu sampai datang al-yakin kepadamu. Apa makna al-yakin dalam ayat ini? Yang dimaksud al-yakin dalam ayat ini adalah al-maut, kematian. Dengan kesepakatan para ulama ahli tafsir. Yakni, beribadalah kamu wahai Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu kematian. Ya, ini makna al-yakin yang benar, yaitu maknanya adalah apa? Kematian. Bukan suatu tingkatan tertentu dalam ilmu tasawuf misalkan. Nah, itu kalau sudah sampai pada hakikat makrifat berarti apa? Ya, berarti sudah gugur ibadah. Tidak benar. Ya, bahkan paham ini adalah paham yang menyimpang. Ya, ulama ahli tafsir sepakat makna al-yakin dalam ayat tersebut adalah kematian. Jadi, finish ibadah adalah kalau kita sudah meninggal dunia. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita butuh berjuang ya agar kita bisa terus beribadah sampai akhir hayat kita. Kita tidak boleh merasa aman. Oh, sekarang saya bisa sholat, saya bisa puasa. Siapa yang bisa menjamin kita bisa beribadah terus sampai akhir hayat kita? Ya. Penentuan akhir ditentukan di akhir, di finish, di garis finish, ketika ajal datang kepada kita. Ya, Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung penutup akhirnya. Betapa banyak orang yang tadinya mendapatkan hidayah, ya, mendapatkan hidayah Islam, mendapatkan hidayah sunnah, tapi kemudian di akhir hayatnya murtad dari agama Islam. Di akhir hayatnya dia menjadi sesat dan menyimpang dari jalan yang lurus. Banyak. Ya, bahkan di antara mereka adalah orang-orang yang ulama. Ya, kalau antum pernah dengar ada namanya Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi dulu adalah seorang ulama. Ya, ulama. Bahkan dia memiliki karya-karya berkelas. Sampai di zamannya beliau dijuluki oleh para ulama saat itu dengan Syekhul Islam. Saking cerdasnya, jeniusnya, karya-karyanya berkelas. Ya, membantah orang-orang Syiah, liberal dan sebagainya. Tapi tahukah kita bahwa di akhir hayatnya dia menjadi seorang ateis. Ya, seorang ateis. Ada juga ya Muhammad ibn Imran, Ali bin Imran, seorang ya tokoh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di akhir hayatnya dia menjadi seorang Khawarij. Ya, bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ya, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin, kita tidak boleh merasa aman. Karena hati manusia berubah-ubah. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Qulubul ibadi baina usbu'in min asabi'ir rahman, yuqallibuha kaifasya." Hati manusia itu di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-baliknya. Ya. Maka hendaknya bagi kita untuk ya mawas diri, waspada, jangan merasa aman, ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk istiqamah. Ya, berusaha untuk istiqamah sampai ya kita menginjakkan kaki kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ma'asyiral muslimin wal muslimat,
kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah begitu dahsyat. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira yabi'ur rajulu dinahu li'aradin minad dunya." Segeralah kalian beramal saleh sebelum datang kepada kalian fitnah-fitnah seperti potongan ombak di lautan yang gelap. Di pagi hari orang masih beriman, sorenya berubah menjadi kafir. Ada orang yang sore hari kafir, paginya beriman, yakni berubah-ubah. Yabi'ur rajulu dinahu li'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya demi secuil dunia. Maka hendaknya bagi kita untuk waspada, karena kita sekarang hidup di zaman fitnah-fitnah yang begitu dahsyat, begitu dahsyat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, hidayah Islam, hidayah sunnah, meniti jalan yang lurus, jalannya Nabi dan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, maka hendaknya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada kita mendapatkan hidayah Islam dan hidayah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Al-Imam Abul Aliyah pernah mengatakan, "Qad an'ama Allahu 'alayya bi ni'matain." Allah memberikan kepada saya dua nikmat. La adri ayyuhuma a'zam. Aku enggak tahu mana di antara dua nikmat tersebut yang lebih agung, lebih besar. An hadani lil Islam walam yaj'alni haruriyya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya seorang muslim. Ini Pak, hidayah Islam ini hidayah yang sangat mahal. Karena hanya agama Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Hidayah yang kedua, walam yaj'alni haruriyya. Tatkala Allah tidak menjadikan aku seorang haruri. Seorang haruri itu khawarij, yang suka mengkafirkan kaum muslimin, suka memberontak pemerintah, mengkafirkan pelaku dosa besar. Itu seorang haruri, seorang khawarij. Artinya dia bersyukur kepada Allah karena mendapatkan dua nikmat. Nikmat Islam dan nikmat berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan para sahabat. Bukan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ketika kita mendapatkan hidayah ini, dan ini hidayah itu adalah sangat mahal, nggak bisa dibeli dengan uang, hendaknya bagi kita untuk mempertahankannya. Dan inilah yang disebut dengan istiqamah, yaitu kita konsisten di atas jalan yang lurus, di atas Islam, di atas sunnah, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ke kanan dan ke kiri, tidak ke timur dan ke barat, sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Jadi istiqamah artinya kita konsisten berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, di atas jalan yang lurus, yaitu jalannya Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik masalah akhlak, sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita.
Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk istiqamah. Dalam surat Asy-Syura ayat 15, Allah berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum." Maka ya, istiqomalah kamu wahai Muhammad sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sampaikan, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, itu adalah perintah juga untuk umatnya. Jadi walaupun di sini yang dituju adalah Nabi Muhammad, yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad, tapi perintah ini mencakup juga untuk umatnya. Ini kaidah penting dalam ilmu tafsir. Ya, karena banyak di dalam Al-Qur'an itu Allah menyuruh Nabi Muhammad, tapi sejatinya yang diajak bicara adalah umatnya juga. Ya, di antara bukti kaidah ini yang sangat jelas adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan kepada nabinya, "Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Janganlah kamu Muhammad mengatakan kepada kedua orang tuamu uff. Janganlah kamu membantah keduanya dan berkatalah yang baik kepada kedua orang tuamu. Ayat ini yang diajak bicara Nabi Muhammad, tapi yang dituju adalah umatnya. Kenapa demikian? Karena saat ayat ini turun kepada Nabi Muhammad, kedua orang tuanya Nabi Muhammad udah nggak ada, udah meninggal. Kalau ayat ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW, kurang bermakna. Ya, dari sini para ulama kemudian mengatakan, ya, al-khitabu lin-nabi khitabun li ummatihi. Ya, perintah dan larangan Allah kepada nabinya itu juga mencakup untuk umatnya. Seperti dalam ayat ini, yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad SAW, tapi yang dituju adalah untuk semua, ya, semua umatnya. Karena Nabi Muhammad adalah panutan kita, teladan kita, uswah kita. Ya. Demikian juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiru." Istiqamalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam ibadah, dalam tauhid, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiru, dan mohon ampunlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat ini baik-baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya untuk istiqamah. Dan Allah memerintahkan kita istighfar. Digandengkan antara istiqamah dengan istighfar. Kenapa? Karena istiqamah itu berat. Walaupun seorang berusaha semaksimal mungkin, yang namanya manusia tidak ada yang selamat dari kesalahan, ketergelinciran. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak salahnya. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang banyak salahnya adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang selamat dari dosa, tidak ada yang selamat dari kesalahan. Makanya setelah Allah memerintahkan kita untuk istiqamah, Allah perintahkan kita untuk istighfar. Karena tidak ada yang bisa istiqamah 100%. Kalau kita tidak bisa istiqamah 100%, ya, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Ya, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, lakukanlah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semampu kalian. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Sufyan bin Abdullah, seorang sahabat Nabi. Ya, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, katakan kepadaku di dalam agama Islam ini suatu wasiat yang aku nanti enggak butuh kepada yang lainnya. Maksudnya beliau minta wasiat yang singkat, yang padat, enggak
panjang-panjang tapi berbobot. Ya, sehingga beliau nggak perlu nanti menanyakan kepada orang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan wasiat kepadanya, Kul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah. Kalau mengaku beriman mudah, banyak orang bisa. Tapi yang paling berat itu adalah istiqomah. Ini yang paling berat. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini penting bagi kita untuk menyampaikan beberapa kiat agar supaya kita istiqomah. Supaya kita tidak berguguran di tengah jalan. Jangan sampai setelah Allah SWT memberikan kita hidayah Islam, memberikan hidayah sunnah kepada kita, tetapi kemudian nikmat tersebut dicabut oleh Allah dari kita. Jangan sampai. Ya. Baik, bagaimana caranya Ustaz supaya kita bisa istiqomah? Ada beberapa kiat. Yang pertama adalah memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan dan keikhlasan adalah sumber utama keistiqomahan seorang hamba. Dia bagaikan pondasi ya bagi bangunan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qaulis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di akhirat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Maka kunci kalau kita pengen istiqomah, perkuat iman, rawat iman ini. Ya, karena iman manusia itu apa? Kembang kempes, bertambah dan berkurang, pasang surut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innal imana la yahlaku kama yahlaku thawb, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum." Iman itu luntur seperti baju juga luntur. Ya, kalau kita punya baju kadang apa? Luntur. Begitu juga dengan iman, kadang-kadang luntur dengan kemaksiatan, dosa, cinta dunia, lalai. Ya. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kalian kepada Allah supaya memperbaharui keimanan kalian terus. Kita perlu merawat keimanan kita. Ya. Kalau kita punya kalau punya HP saja, kalau baterainya mau habis, kita apa? Ngecas. Iman juga demikian. Jangan sampai biarkan iman kita ya lemah kemudian kita tidak mengecasnya. Kalau kita punya tanaman supaya tidak layu, kita menyiraminya. Begitu juga dengan keimanan. Ya, keimanan itu bagaikan pohon yang perlu untuk disiram. Disiram dengan kita ngaji ilmu agama, dengan semangat beribadah kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan bergaul dengan orang-orang saleh. Itu cara menyirami pohon keimanan kita. Yang kedua, di antara kiat agar kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berdoa. Doa ini penting. Ya, doa adalah senjata seorang mukmin. Doa adalah nafas, ruh bagi seorang mukmin. Ya, karena semua kebaikan di dunia dan di akhirat berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita pengen kebaikan, minta sama yang punya. Minta sama yang berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa istiqomah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keistiqomahan kepada kita. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja orang yang dijamin
surga oleh Allah SWT. Allah berfirman, walaula an thabbatnak laqad kitta tarkanu ilaihim. Andaikan kami wahai Muhammad tidak meneguhkan hatimu, kau akan condong kepada orang-orang kafir. Siapa yang meneguhkan hati Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa taala. Andaikan bukan Allah yang meneguhkan, mungkin Nabi Muhammad akan condong kepada orang-orang kafir. Tapi karena Allah menyelamatkan, menjaga, melindungi Nabi Muhammad SAW, maka Allah memberikan keistiqomahan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ma'asyiral muslimin, jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Jangan merasa diri kita hebat, jangan sombong dengan diri kita, jangan merasa aman dengan diri kita. Karena tidak ada jaminan bagi kita. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala merubah hati kita. Maka hendaknya bagi kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang lebih jenius dari kita, banyak orang-orang yang lebih hebat dari kita, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala sesatkan mereka. Maka hendaknya bagi kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta kemantapan, keistiqomahan, surat Ali Imran ayat 8. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Ya Allah, jangan kamu simpangkan kami setelah kamu memberikan hidayah kepada kami. Jangan sampai kau sesatkan aku ya Allah setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Di antara doa juga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati hamba dalam agamamu. Kata sahabat Anas bin Malik, kana Rasulullah yuksiru an yakul, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Nabi itu sangat sering sekali berdoa dengan doa ini. Padahal dia Nabi, udah dijamin surga, sudah diampuni dosa-dosanya. Tapi dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin banyak-banyak apa? Doa. Terutama di waktu-waktu yang mustajab. Seperti apa waktu mustajab itu? Antara adzan dan qomat. Saat sebelum salam. Saat sujud. Itu kalau di dalam sholat. Kemudian lagi saat turun hujan. Sintani la turaddan. Kata Nabi ada dua waktu yang tidak akan ditolak. Indan nida wa tahtal matar. Ketika adzan dan ketika turun hujan. Kemudian juga di antara waktu yang mustajab adalah sepertiga malam terakhir. Ketika kita bangun untuk sholat malam, tahajud, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu Allah turun ke langit dunia dan mengatakan, "Mayyas'aluni fa'utiyah." Siapa yang minta kepadaku saya akan beri. Mayyastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa yang mohon ampun kepadaku saya akan ampuni. Kemudian mayyad'uni fa'astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku pasti akan aku kabulkan doanya. Maka banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi keistiqomahan di atas Islam dan di atas sunnah. Yang ketiga, di antara kiat agar kita istiqamah adalah mengingat keutamaan istiqamah. Karena kalau kita ingat keutamaan-keutamaan istiqamah, kita termotivasi. Contoh misalkan, kalau kita itu disampaikan pengajian misalkan tentang dalil-dalil keutamaan ngaji ilmu agama, jadi semangat ngaji ilmu agama. Kalau disampaikan tentang keutamaan-keutamaan sholat, ya jadi termotivasi untuk sholat. Begitu juga kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi tentang istiqamah, maka kita pun akan semangat untuk istiqamah. Di antaranya
dalil tentang keutamaan istiqamah surat Fussilat ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka menghibur orang-orang yang istiqamah. Ya, kata para ulama, maksudnya adalah ketika sakaratul maut. Kalau sakaratul maut itu biasanya ada orang untuk mengucapkan la ilaha illallah, ditalkin la ilaha illallah aja belum tentu bisa. Tapi orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang istiqamah akan dimudahkan, ya, karena mereka didoakan oleh para malaikat, dihibur oleh para malaikat. Demikian juga saat ditanya oleh malaikat di alam kubur, Munkar dan Nakir, mereka diberi ketetapan oleh Allah, keistiqomahan untuk bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Ya, dihibur oleh malaikat, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Masya Allah, ini keutamaan orang-orang yang istiqomah, ya. Dia dihibur oleh malaikat, ya, didukung oleh malaikat, dikuatkan oleh malaikat. Kita aja kalau misalkan orang tua kita mensupport kita, mendukung kita, itu jadi semangat. Apalagi kalau yang mendoakan, yang mensupport kita adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang tidak pernah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara kiat agar kita istiqamah adalah mengingat kampung akhirat. Ya, hendaknya bagi kita, kalau kita pengen istiqamah, ingatlah akhirat. Ingatlah kematian. Ya, jangan tertipu dengan gemerlapnya dunia. Ya, kita harus sadar bahwa dunia ini hanyalah ampiran saja. Nggak lama kita di dunia. Dunia ini hanya bagaikan jembatan, tempat untuk menyeberang. Ya, dunia itu bagaikan jembatan. Yang namanya jembatan itu tempat untuk nyebrang, bukan untuk tempat tinggal. Ya, maka kita harus sadar bahwa suatu saat nanti kita akan pergi meninggalkan panggung dunia ini, kembali ke kampung akhirat yang kekal dan abadi. Nah, ini nggak boleh kita lalaikan dan harus kita ulang-ulang. Ya, jangan jemu, jangan bosan kalau seorang ustadz mengingatkan kita tentang akhirat, tentang kematian. Ya, karena justru itulah ustadz yang beneran. Kalau ustadz sering menyampaikan kita tentang kematian, tentang akhirat, itu bagus. Karena berarti dia mengamalkan perintah Nabi SAW. Aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan. Ya, mengingat sang penghancur kelezatan. Apa itu penghancur kelezatan? Kematian. Sebab kalau orang sering mengingat kematian, mengingat akhirat, setidaknya dia akan mendapatkan 3 faedah. Faedah yang pertama, dia lebih bersemangat dalam ibadah. Kita kalau sadar bahwa kita ini bakal mati, lebih semangat, Pak. Karena kita sadar bekal kita masih sedikit. Dosa kita banyak. Yang kedua, kita akan segera bertobat kepada Allah. Nggak pakai nunda-nunda lagi. Karena kita nggak tahu kapan Allah SWT akan mencabut nyawa kita. Ya, jangan tertipu dengan usia kita, dengan masa muda kita. Karena di kuburan tidak ada tulisan khusus yang sudah tua. Ya, nggak ada. Betapa banyak anak muda yang mendahului kematian daripada orang tuanya. Betapa banyak orang yang sehat, ya, lebih duluan mati daripada yang sakit. Ya. Yang ketiga, manfaat kita mengingat kematian adalah kita menjadi orang-orang yang qanaah.
Ya, tidak tergila-gila mengejar dunia. Kita merasa cukup dengan apa yang telah Allah rizkikan kepada kita. Maka sering-seringlah mengingat kematian. Caranya bagaimana? Hadiri majelis-majelis ilmu yang mengingatkan kita kepada akhirat. Kita butuh nasihat tentang kematian. Ya, baca Al-Quran, karena Al-Quran banyak berbicara tentang akhirat, surga, neraka, kiamat. Itu banyak dalam Al-Quran. Ya, yang ketiga, ziarah kubur. Ya, renungkan. Kalau saat kita mensolat jenazah, renungkan. Sekarang saya mensolati jenazah. Suatu saat saya yang bakalan disolat. Sekarang saya mengantarkan dia ke kuburan. Suatu saat sayalah yang bakal diantar. Sekarang saya menguburkan. Suatu saat sayalah yang akan dikuburkan. Demikian seterusnya. Ya. Baik. Yang kelima, ma'asyiral muslimin, kiat agar kita istiqamah adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah ini yang mengarahkan kita langkah untuk istiqamah di atas jalan yang benar. Kalau kita ingin istiqamah, ikuti arahan, petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena Al-Quran dan Sunnah ini yang petunjuk jalan kita, Pak. Yang mengantarkan kita menuju surga Allah SWT. Kita butuh kepada petunjuk. Ya, orang kita perjalanan dunia saja butuh petunjuk, kok. Makanya di sana sini ada petunjuk jalan. Mau ke Surabaya arahnya ini petunjuknya. Kalau mau ke Jakarta arahnya ini. Kalau mau ke Semarang ini, ke Bandung ini. Itu di dunia. Ya, begitu juga arah menuju surga Allah SWT. Kita butuh. Dan arah petunjuk jalan yang mengarahkan kita menuju surga adalah Quran dan hadis. Kalau kita ingin tahu petunjuk arah, ya, bagaimana caranya menuju surga Allah SWT, ikuti Al-Quran, ikuti hadis Nabi SAW. Siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, dialah ya yang akan mendapatkan petunjuk. Famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Kata Allah SWT dalam surat Thaha ayat 123. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak akan tersesat. Ya, makanya kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, gurunya Imam Syafi'i, man aradan najah fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati Rasulullah SAW. Siapa yang menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, hendaknya dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang keenam, ya, agar kita istiqamah, caranya adalah sabar. Ya, sabar. Sabar berpegang teguh dengan Quran dan hadis. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya butuh kesabaran. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan kata sabar dalam Al-Qur'an. Sampai kata Imam Ahmad, Allah menyebut kata sabar di dalam Al-Qur'an dalam 90 ayat di dalam Al-Qur'an. Sampai 90 kali, Pak. Saking pentingnya sabar ini. Dan sabar ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, kita sholat butuh sabar, kita ngaji ilmu agama butuh sabar. Ya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Apalagi kalau sudah kecanduan, harus sabar melawan hawa nafsu. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah, musibah. Kalau kita diberi ujian oleh Allah, kita hadapi dengan sabar, kuat, tegar. Jangan cengeng, jangan stres, galau, apalagi bunuh diri. Ya, tidak. Seorang mukmin kuat. Ya, seorang mukmin itu kuat. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surat Ali Imran ayat 200 kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kalau Allah sudah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, berarti ayat itu penting. Dan ayat itu merupakan konsekuensi keimanan.
Ya, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan teruslah kamu sabar. Jadi sabar itu juga butuh istiqomah. Karena kadang orang awalnya sabar, kaitannya tok, sabar. Ya, tapi setelah itu ya, ambrol. Makanya kita harus istiqomah juga dalam kesabaran. Yang ketujuh, di antara kiat agar kita istiqomah, cara supaya kita istiqomah adalah berilmu dan mengamalkan ilmu kita. Ya. Kita kalau pengen istiqomah harus semangat ngaji ilmu agama. Mempelajari Quran, mempelajari hadis, mempelajari ya ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu fikih ya, ilmu akhlak, perlu. Terus kita amalkan. Karena ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah lentera yang menyinari perjalanan kita. Kalau kita di dunia saja butuh sama cahaya, butuh sama lampu, apalagi kalau malam hari ya kan, kita butuh. Apalagi perjalanan menuju surga, kita butuh kepada cahaya. Dan cahaya itu yaitu Al-Quran dan Sunnah, ilmu. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka ngaji ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena ilmu itu cahaya. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, perangkap-perangkap iblis, bahwa proyek utama iblis, ya, perangkap utama iblis kepada anak Adam adalah menjauhkan mereka dari ilmu agama. Karena kalau ilmu cahayanya sudah dimatikan, gampang bagi iblis untuk menyesatkan manusia. Maka kita harus semangat untuk ngaji ilmu agama. Terus kita amalkan. Ini yang paling penting. Karena ilmu bukan hanya cuma sekedar teori. Ilmu bukan cuma sekedar wawasan. Ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan. Tapi ilmu adalah yang diamalkan. Ya, yang diamalkan. Kalau ilmunya tidak diamalkan, itu berarti ilmu yang tercela, bukan ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dipuji oleh Allah adalah ilmu yang membuahkan amal. Ya. Nah. Kemudian yang kedelapan di antara kiat agar istiqamah, hendaknya bagi kita berteman dengan orang-orang yang baik. Kita harus selektif cari teman yang baik. Karena teman ini pengaruhnya besar. Betapa banyak orang yang tadinya baik menjadi rusak gara-gara salah pergaulan. Salah teman. Terpengaruh. Ketularan sama temannya. Kalau ada penyakit menular, teman itu juga nular. Makanya Nabi SAW menyuruh kita agar selektif dalam mencari teman. Tidak semua orang kita jadikan sebagai teman. Ya, salah ungkapan sebagian orang, carilah teman sebanyak-banyaknya. Tidak. Ya, yang benar adalah selektiflah dalam berteman. Yang baik jadikan dia teman. Adapun teman-teman yang rusak, jauhi, tinggalkan. Innama yajlisur rajulu haitsu nafa'ah. Ya, hendaknya seorang itu mencari teman yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Dan kata para ulama, kullu jalisin la tastafidu minhu khairan fatrukhu. Setiap teman yang kamu tidak mengambil manfaat kebaikan darinya, tinggalkan teman seperti itu. Ya, daripada nanti malah merusak akidah kita, merusak akhlak kita, merusak ibadah kita, merusak hati kita, tinggalkan. Termasuk yang saya ingatkan adalah teman-teman di media sosial. Ya, cari grup-grup yang baik. Ya, teman-teman di media sosial yang baik. Karena kalau kita berada di grup yang baik, kita dapat share artikel-artikel yang bermanfaat, video-video yang bermanfaat, informasi-informasi yang bermanfaat. Sebaliknya, kalau antum keliru cari grup, ya, dapat grup-grup yang rusak, maka antum akan mendapatkan ya informasi-informasi yang rusak, ya, yang menyesatkan, sehingga merusak akidah kita, merusak akhlak kita, merusak iman kita. Naudzubillah min dzalik. Maka selektiflah dalam berteman.
Ya, cari yang baik dan tinggalkan yang buruk. Yang kesembilan, di antara kiat agar kita istiqamah di atas agama Allah, menjauhlah dari fitnah. Jauhi fitnah-fitnah. Fitnah itu dijauhi, jangan malah didekati. Karena itu justru nanti akan mengotori hati kita. Baik fitnah syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran, ya, kitab-kitab sihir, kitab-kitab syirik, kitab-kitab bid'ah, ya, tinggalkan, nggak usah dibaca. Ya, video-video para penyesat umat, misalkan orang-orang menyimpan, nggak usah didengerin. Ya, sayangi iman kita, sayangi hati kita. Ya, orang kita Al-Quran aja belum dibaca, belum hatam tafsirnya. Hadis-hadis Nabi banyak yang belum kita baca. Kitab-kitab para ulama banyak yang belum kita baca. Ngapain kita memasukkan racun dalam hati kita? Ya, innas sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Jadi fitnah itu dijauh. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Siapa nanti di akhir zaman yang mendengar tentang Dajjal, hendaknya dia menjauh. Jangan deket-deket. Khawatirnya kalau dia deket-deket nanti malah kena. Oh iya juga ya, Dajjal. Dia ngaku Tuhan, oh iya benar juga. Karena dia bisa nurunkan hujan, dia bisa menghidupkan orang yang mati. Hebat ini. Ya, sekarang banyak orang malah mendengarkan fitnah. Ya, baca buku-buku bid'ah, baca buku-buku syirik, baca dengerin video-video ahlul bid'ah, orang-orang sesat. Jangan. Ya, jangan. Al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Kata Imam Ad-Dhahabi, hati itu lemah, sedangkan syubhat itu kencang menerpa. Sayangi hati kita. Ya, sebagian orang bilangnya apa? Oh, nanti tak saring, tak selektif. Ya, nggak tahu nih saringannya bolong. Syubhatnya yang masuk dan dia nggak bisa keluar darinya. Nah, yang terakhir agar kita bisa istiqamah, kiatnya adalah ya, merenungkan sejarah, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para ulama. Ini penting nih, baca kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para ulama, supaya kita bisa mencontoh dan mengambil ibrah dari mereka. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Allah mengatakan dalam surat Yusuf ayat 111, sungguh di dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Baca kisah-kisah para nabi. Ya, nah, kita ini kadang salahnya salah idola. Ya. Salahnya salah idola. Sing diikuti malah berita artis, berita pemain bola, berita ya pemain film. Kisah para nabi nggak tahu, kisah para sahabat nggak ngerti, kisah para ulama salaf nggak ngerti. Ya, nah, mengidolakan orang itu sangat berpengaruh. Kalau kita mengidolakan nabi dan para sahabat, kita akan meneladani mereka, mencontoh mereka. Tapi kalau yang kita idolakan orang kafir, ya kita pun akan mencontoh mereka. Nah, contoh nabi dan para sahabat itu bisa membuat kita istiqomah. Lihat bagaimana kesabaran mereka, lihat bagaimana keistiqomahan para sahabat Nabi SAW. Khabbab ibn al-Arat yang disetrika punggungnya, Sumayyah yang ditusuk oleh Abu Jahal sampai tembus ke farjinya, tapi dia tetap tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat para ulama juga, Imam Ahmad dicambuk, dipenjara, ya, disiksa, tapi dia tetap tegar. Lihat Imam Malik sampai dicopoti kukunya, tapi dia tetap sabar. Kita kalau membaca kisah-kisah tersebut, ya, maka itu akan bisa menggugah semangat kita untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengukur, menilai bahwa kita ini belum ada apa-apanya.
cobaan kita, penderitaan kita, tantangan kita, ya, belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan para nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, beberapa kiat agar kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agamanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-hina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma aslih qulubana. Allahumma ati qulubana anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma hdina Allahumma arhamna Allahumma afu anna Allahumma astur alaina. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.